Nah, selanjutnya nih Adinda yang menyoal terhadap tindakan-tindakan kepada perempuan, banyak sekali hal yang diskriminasi, hal-hal yang sangat krusial mengenai nasib-nasib perempuan, sehingga banyak kampanye, banyak termasuk pemerintah negara Indonesia atau termasuk Komnas HAM juga itu merumuskan RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual. Nah, kira-kira pandangan Anda itu mengenai hal ini bagaimana? Mengenai RUU PKS itu sudah sangat membantu para perempuan yang dari pelaku kekerasan seksual itu sendiri, karena di dalam sudah tercantum bahwa ada pemulihan-pemulihan terhadap hak korban, bagaimana rehabilitasi psikologi korban, itu semuanya dibantu. Nah, kenapa RUU PKS ini dikeluarkan dari Prolegnas? Maka itu yang dijadikan satu pertanyaan. Kira-kira motifnya apa ya? Iya, maka itu bahwa ini RUU PKS sudah mantap untuk dijadikan payung hukum sebagai para pelaku-pelaku korban. Kan sangat membantu ya. Iya, Kak. Diingat dari kemarin tanggal 12 saya lihat di Kompas itu tanggal 12 Agustus kalau tidak salah tahun 2020 ini sekitar 400 lebih kasus-kasus kekerasan dia. Iya. Kalau di Majene sendiri ada nggak pilar-pilar mempertahankan hal-hal hak-hak perempuan itu? Kalau itu belum ada, makanya kami meminta untuk Kabupaten Majene itu sendiri, terkhusus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu harusnya ada pengadvokasian terhadap pelaku, Berarti di Majene belum terhadap ada? korban. Iya, tidak ada. Ini sebenarnya tamparan ya. Iya, Artinya, betul. Bagaimana sih dong? Bagaimana sih? Ini hari pas nama pom aja tadi. Mereka dari dulu kampanye apa segala macam tentang hal-hal yang bisa mendiskreditkan perempuan, tapi justru banyak tidak ada. Iya. Tidak ada wadah untuk mengadvokasi itu. Padahal marak toh, termasuk pernikahan dini juga. Di kampung saya itu umur perempuan yang umur 14 tahun itu sudah mengubah dirinya tampil seperti wanita yang 25 tahunan. Makanya itu sangat disayangkan sekali, generasi bangsa itu sendiri rusak karena ya adanya pernikahan dini. Tapi itu juga menyangkut tentang ekonomi, Kak, sebenarnya kalau dalam kehidupan. Ya, tapi kan kadang ekonomi selalu difitnah. Iya. Selalu ekonomi. Ekonomi yang selalu dijadikan kambing hitam ya. Nah, kalau kita survei apa alasan Anda kenapa anak Anda itu nikah di bawah umur? Di kampung saya itu 12 tahun, belum tamat SD sudah menikah. Iya. Sampai sekarang sekitar 4 tahun kemudian belum memiliki momongan dia. Nah, mungkin karena hal medis lah apa segala macam. Tapi kebanyakan kasus-kasus perempuan itu terjadi itu karena persoalan, kira-kira karena persoalan apa? Tuh banyak versi kalau dari kasusnya, Kak. Mulai dari sebenarnya kalau dalam konteks pacaran itu sudah masuk kekerasan. Ketika ada contoh kasus dari Majene kemarin, kapan ya itu, pacarnya memukul, menonjok pasangannya ini karena dilarang untuk keluar. Nah, justru seperti ini generasi bangsa ke depannya untuk berpikir bagaimana untuk maju lagi ke depannya. Mungkin ini juga alasan kenapa sampai saat ini Anda tidak memiliki pacar ya? Iya. Jadi kepada sahabat-sahabat Rumenggol itu jangan pernah berharap untuk bisa, karena dia juga punya kriteria tersendiri. Yang intinya kita meminimalisir itu dengan gerakan-gerakan seperti ini. Iya. Perlu perempuan itu diisi dengan ilmu pengetahuan. Ketika hanya perempuan menggunakan perasaan tanpa logika, perempuan tidak akan bisa maju. Cinta itu kadang tidak ada logika ya. Itu kita ini tidak kampanye lagi. Ini sesuai dengan realitas sekarang. Ya memang sih jadi persoalan, jadi polemik. Memang itu
kebanyakan perempuan-perempuan ini entahlah karena ibu dan bapaknya atau keluarganya itu menutup telinga, tidak ada dorongan untuk menuju masa depan yang cerah seperti perjuangan perempuan-perempuan kita terdahulu. Nah, misalnya Kartini. Kalau dari sektor pendidikan bagaimana? Kalau dari sektor pendidikan itu sudah setara antara perempuan dan laki-laki. Haknya ya? Iya, haknya sudah diberikan sepenuhnya. Di politik juga seperti itu? Di politik. Misalnya di kampus misalnya. Di kampus masih kurang, Kak. Masih kurang. Iya. Masih ada sekat-sekat. Masih ada sekat-sekat. Tapi di himpunan mahasiswa pun enggak ada sekat-sekat seperti itu. Ya, salah satu motivasi teman-teman ya dari saya sendiri bahwa inilah mari kita perempuan mengambil peran, mengambil andil bahwa kita juga mampu memimpin, bukan untuk mengetar belakangan laki-laki, tapi marilah kita sama-sama berjalan beriringan. Itu yang biasa disebut orang bukan cuma di konstruksi sosial yang di domestik saja ya. Iya. Kita harus mengambil peran yang inti juga. Itu mungkin juga menjelaskan wajah sarjana hukum begini. Dia selalu mengedepankan hak-hak yang setara dengan hak-hak perempuan dan laki-laki, tidak punya beda. Artinya dalam konsep kepemimpinan. Nah, selanjutnya saya dengar informasi dari sahabat-sahabat Dorong. Anda juga itu tergabung dalam APPN ya? Iya, Aliansi Pergerakan Perempuan Majene. Kalau saya boleh tahu, corak gerakannya itu bagaimana? Kalau cara gerakan kita, semisal kayak isu kemarin pada tahun 2017 itu Sulawesi Barat peringkat 1 pernikahan dini. Nah, makanya dari itu kita perlu menyuarakan hak perempuan. Kemarin sudah terjun langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kita tanya-tanya di sana mengapa bisa Sulawesi Barat menjadi peringkat 1 pernikahan dini. Diikuti Kalimantan. Kalau yang saya dengar informasi itu 29.000 kemarin. Terakhir tahun 2017 itu 29.000 jumlah perempuan di bawah umur yang menikah. Nah, terus kami kemarin sudah melakukan aksi beberapa tahap. Seperti di Monumen Tugu Majene, nah, kita selalu aksi sekaligus memberikan tamparan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, apa sih kinerja-kinerja mereka, mengapa sampai saat ini belum terrealisasikan pernikahan dini ini, tidak diatasi. Tidak bisa diminimalisir pada apa segala macam ya. Setelah APPM atau Aliansi Pergerakan Perempuan Majene itu bergerak, apakah ada respon dari pemerintah? Kemarin ada respon. Nah, tapi katanya bilang sudah diiyakan, sudah melapor bahwa tentu harus ada penanganan secepatnya. Nah, tapi sampai saat ini belum ada. Belum ada timbal balik dari aksi itu. Iya, betul. Nah, kami justru menginginkan kita kerjasama lah dengan aktivis perempuan yang ada di Majene. Jadi misalnya saya mendapati di lapangan suatu aksi kekerasan, kalau kita mau melapor misalnya sebelum ke polisi sama yang Komnas Perempuan, apakah bisa difasilitasi oleh APPN? Ya, bisa. Kita langsung penanganan saja, Kak. Penanganan? Iya. Advokasiannya Advokasiannya. menyampaikan bahwa di lapangan itu ada kejadian seperti ini kepada pemberdayaan perempuan begitu. Betul. Nanti ketika ada suatu kejadian bisa kita langsung laporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan bagaimana penanganannya. Nah, seperti itu. Mungkin yang terakhir ini saya mau Anda mengutarakan pesan dan kesan terhadap perempuan-perempuan yang di luar sana. Kalau dari pribadi saya sendiri, menjadi perempuan itu tidak sulit. Yang sulit itu adalah menjadi kaum baper. Kaum baper itu bawa perubahan. Contohnya teman-teman jangan menutup diri
hanya sebagai perempuan yang dicap hanya untuk ada 3D di dapur, di kasur, dan di sumur. Perempuan juga mampu untuk meraih pendidikan, untuk menjadi wanita karir, untuk bisa berprestasi, bersaing dengan laki-laki yang di luar sana. Mari teman-teman kita sama-sama wujudkan mimpi perempuan, wujudkan ya cita-cita juga sebagai bunga revolusi yang banyak dikatakan teman-teman yang di luar sana. Justru hari inilah kita harus membawa perubahan itu. Terima kasih Adinda Fitriani, Ketua HMH atau Himpunan Mahasiswa Hukum di Universitas Sulawesi Barat. Mudah-mudahan gerakan-gerakan perempuan atau aliansi pergerakan perempuan Majen itu gerakannya semakin sukses ke depan, Amin, Kak. semakin membawa perubahan terhadap perubahan-perubahan di dalam konteks keperempuanan tersebut. Kami dari Deru Benggol selalu mensupport gerakan-gerakan tersebut. Terima kasih, Ya. Adinda. Salam.